Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Semoga anak-anakku juga baik-baik saja, sehat semuanya. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tentang qada dan qadar. Pada pelajaran 7 ini, kita harus paham apakah itu qada dan apakah itu qadar. Apakah di antara kalian ada yang sudah tahu? Baiklah, sekarang kita akan memulai tentang mengimani qada dan qadar. Sekarang apa arti qada? Qada adalah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menciptakan sesuatu, maka tak akan ada yang bisa menghalanginya, sebab Allah berkuasa untuk menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bukan ada secara kebetulan, melainkan ada penciptanya. Dia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi dan semua isinya. Itulah arti mengimani qada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 117. Jadi kesimpulannya anak-anak, qada adalah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum segala sesuatu itu terjadi. Itulah qada. Jadi kalau segala sesuatu itu sudah ditentukan akan tetapi belum terjadi, maka itu disebut dengan qada. Kemudian semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada dari zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya zaman. Sekarang apa hikmah mengimani qada? Hikmahnya yang pertama,
mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa dan maha berkehendak. Yang ketiga, yaitu mengimani kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dicegah oleh siapapun. Bagi siswa yang mengimani qada akan menyadari bahwa kewajiban belajar adalah ketetapan dari Allah, sehingga dia akan belajar sungguh-sungguh. Sekarang, apa itu arti qadar? Qadar adalah ukuran atau batasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, qadar masih bisa diubah melalui usaha atau ikhtiar manusia. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar tak lain adalah usaha yang dilakukan manusia agar segala kebutuhan dalam hidup mereka bisa terpenuhi, tentu dengan cara yang baik dan halal. Misalnya, agar seorang siswa menjadi juara kelas, maka usaha yang harus dilakukannya yaitu belajar yang tekun. Selain belajar, siswa harus rajin berdoa, sebab segiat apapun usaha yang dilakukan agar keinginan tercapai, kita tak boleh mengabaikan doa. Dengan begitu, akan sejalan antara usaha siswa dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh qadar antara lain, seorang siswa yang mampu menjadi juara kelas karena rajin belajar dan berdoa. Kemudian, sebuah tim sepak bola yang berhasil menjuarai turnamen karena gigih bermain dan tak kenal lelah. Dan menjadi juara bulu tangkis di sekolah setelah sebelumnya mengalami kekalahan, namun tetap semangat, pantang menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Sekarang apa hikmah mengimani qadar? Hikmah iman terhadap qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: 1. Kesuksesan seorang siswa tidak semata-mata karena kemampuan dirinya, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya kemampuan. Yang kedua, kesuksesan yang diraih siswa tidak akan menjadikannya sombong. Yang ketiga, siswa bisa menghargai kemampuan teman yang lebih rendah dari dirinya. Yang keempat, menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan putus asa. Yang kelima, mendorong siswa untuk terus berusaha meningkatkan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tentang usaha seseorang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi manusia harus berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Shadaqallahul azim, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, hikmah iman pada qada dan qadar antara lain disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير, yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kesimpulannya, dalam rangkuman yang pertama, qada adalah ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap makhluknya. Qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi. Qada sudah dari zaman azali. Yang kedua, qadar adalah ukuran dan batasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang, atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah terjadi, tak bisa dirubah jika itu berupa takdir mubrom. Akan tetapi ada takdir mu'allaq, yaitu takdir yang digantungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap usaha seseorang. Jikalau orang itu mau berdoa, maka takdir itu akan berubah. Atau jikalau seseorang itu mau berusaha, mau bekerja keras, maka takdir itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu takdir mu'allaq. Berbeda dengan takdir mubrom. Kalau takdir mubrom itu biarpun seseorang itu sudah berdoa dan berusaha, tetap akan terjadi. Akan tetapi kita semua tidak tahu takdir kita. Yang tahu takdir kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jikalau saat ini kita dalam posisi di bawah, maka kita harus terus berharap kepada Allah agar esok akan berubah menjadi di atas. Jikalau saat ini kita berada dalam keadaan terpuruk, kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa agar esok akan berubah menjadi lebih baik.
karena kita tidak tahu hari esok. Takdir hari ini bisa berubah di keesokan harinya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, tidak ada yang tahu takdir seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tidak ada yang tahu tentang qada yang ditetapkan oleh Allah dan belum terjadi. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengimani qada dan qadar berarti telah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Kesimpulan yang keempat, orang yang beriman pada qada dan qadar dari Allah tidak akan menyombongkan diri, karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang beriman pada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan putus asa bila cita-citanya tidak tercapai atau keinginannya tidak tercapai. Karena kegagalan itu mungkin akan berubah menjadi kesuksesan. Sehingga ada orang yang mengatakan kegagalan hari ini adalah kesuksesan yang tertunda. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah kecuali kaum kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.